berbahagia, saya di sini bersama-sama dengan Bapak Kasat, Bapak Kasal, Wakil Kasau, Kabais, Kabin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama tentang penembakan prajurit TNI. Benar bahwa pada tanggal 13 November 2015 telah terjadi aksi penembakan terhadap prajurit TNI, lebih jelasnya anggota Detasemen Intelijen Kodam 3 Siliwangi oleh anggota Busur Polres Muara Enim di wilayah Lubulinggo yang mengakibatkan dua prajurit tersebut mengalami luka-luka, yaitu Kapten PHD Edi sebagai dantim terkena tembak di bagian perut kanan dan Serda Deden terkena tembak di bagian paha. Benar bahwa anggota tersebut bersama rekannya dalam satu tim sebanyak 8 orang di bawah pimpinan Kapten Edi sedang melaksanakan tugas satuan dengan dilengkapi surat perintah dalam rangka melaksanakan pengejaran terhadap pelaku pencurian mobil, dilengkapi dengan surat senjata mobil milik Satuan Puskopat Kodam 3 Siliwangi yang dicuri dan dijual kepada komplotan penadah mobil curian di wilayah Lampung, di mana sebelumnya Satuan dan Intel Kodam 3 Siliwangi telah melakukan langkah-langkah antara lain membuat laporan kepolisian tentang hilangnya kendaraan tersebut ke Polrestabes Bandung, kemudian membantu mencari dan melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian mobil tersebut atas nama Saudara Yuda di Jalan Otista, Kecamatan Les, Kabupaten Garut, melakukan koordinasi awal dengan unit Intel Kodim Lubulinggo untuk melakukan penjajakan terhadap lokasi keberadaan mobil curian. Dalam melaksanakan tugasnya, dari Intel Kodam 3 Siliwangi telah berhasil menangkap 3 orang pelaku sindikat pencurian dan penandaan mobil, antara lain Saudara Herman di daerah Lampung dikembangkan, kemudian Saudara Edi di Muara Enim, dan Saudara Triono pecatat anggota Polri di Prabu Muli. Bahwa dalam pengembangan untuk menangkap pelaku berikutnya atas nama Saudara Dedi saat melakukan pengamatan sasaran di wilayah Lubulinggo telah didatangi 5 unit mobil dikepung, disergap oleh Busur Polres Muara Enim, dan saat itulah diperintahkan untuk keluar. Maka yang pertama kali keluar adalah Kapten Edi, kemudian dilanjutkan dengan Serda Deden dan diperintahkan angkat tangan. Pada saat angkat tangan tidak membawa senjata di tangan, senjata ditinggal, ditembak perut dan pahanya. Itulah terjadi aksi penembakan dan tidak ada perlawanan, karena memang mereka tidak ada masalah dengan kepolisian dan bertugas dalam mencari mobil curian. Perlu ditegaskan bahwa anggota TNI tidak melakukan perlawanan sama sekali saat disergap dan dilucuti senjatanya, karena memang sedang melaksanakan tugas dan tidak memiliki latar belakang masalah dengan pihak kepolisian, sehingga semua yang diperintahkan oleh anggota Busur Polres dipatuhi dan diikuti. Angkat tangan, keluar, mereka lakukan itu. Kejadian kedua di tempat berbeda, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Siti Aisyah, sekitar pukul 00. Anggota dari Intel Kodam 3 Siliwangi yang tidak kena tembak datang ke RSUD tersebut untuk melihat pimpinan dan rekannya sebagai korban aksi penembakan. Namun saat itu telah ada 2 anggota Polres Muara Enim bersenjata, dan tiba-tiba 2 anggota Polres tersebut mengeluarkan senjata dan diamankan oleh anggota dari Intel. Terjadi rebutan senjata dan pada saat itulah meletus ke arah bawah. Anggota dari Intel yang datang tidak membawa senjata karena senjatanya sudah disita, sudah dikumpulkan oleh anggota Polres. Dalam peristiwa ini, saya perintahkan anak-anak saya, seluruh prajurit TNI, jangan terpengaruh oleh isu-isu, berita-berita negatif. Saya Panglima sudah berkoordinasi dengan Kapolri bahwa Kapolri
dan Panglima TNI mengeluarkan tim investigasi. Saat ini Kapolda dan Pangdam II Sriwijaya sedang melaksanakan investigasi. Kemudian yakinlah bahwa Kepolisian Republik Indonesia akan profesional dalam menangani kasus ini karena mematuhi dan menjunjung tinggi hukum di Indonesia. Dan saya perintahkan pegang teguh instruksi saya dan komandan-komandan. Dan selanjutnya dalam menyikapi perkembangan terakhir di Paris, Prancis, tingkatkan koordinasi patroli bersama-sama dengan rekan-rekan kepolisian daerah. Laksanakan secara intens di daerah-daerah yang patut dilakukan patroli dan adakan pengamatan, informasikan, lakukan temu cepat dalam percepat, sehingga TNI dan Polri bersama-sama melakukan patroli dan tugas-tugas untuk mewujudkan rasa aman dari seluruh masyarakat dan mencegah terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan. Ini yang harus saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi dalam kesempatan ini saya turut berduka cita bahwa anggota yang sedang melaksanakan latihan dengan menggunakan truk terbalik sehingga menyebabkan korban jiwa. Sampai saat ini 5 orang meninggal dunia dan mereka adalah prajurit yang terbaik. Untuk itu tengah malam nanti saya akan berangkat ke Makassar dengan Kasat ke Kariangu karena mereka adalah prajurit Brigif 3 Kostrat. Ya, dalam rangka latihan. Karena kalau Kostrat latihannya tidak terpusat, dia latihan keliling seluruh Indonesia. Begitu. Ada lagi? Boleh? Jadi begini, kami membina pesepak bola yang muda untuk dipersiapkan. Tentunya kalau bisa menjadi pemain profesional, saya sangat senang. Tetapi yang jelas mereka sudah punya pegangan hidup, mereka sudah dilatih disiplin, dan kita coba dalam pertandingan turnamen Piala Jenderal Sudirman ini. Dan tadi sudah kita lihat baru pemanasan saja. Mudah-mudahan semakin hari mereka semakin bisa hidup lagi bermainnya, gitu ya. Berarti ada inisiasi untuk bisa masuk ke tim ISL juga nanti? Tim apa nanti kita evaluasi tentunya berdasarkan hasil pertandingan ini. Ya. Lagi? Kalau penampilan anak-anak STNI kan secara kualitas mungkin Surabaya begitu, tapi ternyata PSNI berhasil membalikan keadaan 2-1. Komentar Panglima soal penampilan. Jadi mereka mempunyai gaya juang, permainan secara kualitas perorangan saya akui memang Surabaya itu lebih tinggi dari rata-rata mereka, aman juga. Tetapi saya lihat daya juang di mana bola ada dia kejar selama 2 kali 45 menit tanpa kendor. Ini mungkin yang menyebabkan akhirnya mereka bingung menghadapi ini. Ya, apakah itu faktor itu dipengaruhi sama disaksikan oleh dasarnya mereka sudah memang kita tanamkan daya juang. Tadi saya datang kan terlambat, sengaja saya terlambat supaya mereka tidak lihat. Saya ingin lihat permainan aslinya. Setelah itu mereka tahu, buktinya pada saat gol kan mereka nggak hormat saya. Begitu ya. Dan pada kesempatan ini kita juga bersyukur bahwa saya informasikan karate itu belum masuk ke Olimpiade. Jadi pertandingan dunia karate itu dengan BKF. Nah,
kita menyelenggarakan BKF yang ke-9. Ini perjuangan untuk bisa menyelenggarakan saja di tahun 2012. Dan kita berhasil melaksanakan ini. Kemudian dari 95 negara kita mendapatkan 4 medali emas. Ini modal karena para junior. Dan kalau tidak ada perubahan kita bisa memperoleh ranking ke-4 dunia dari 95 negara. Ini suatu hal yang luar biasa di atlet kita. Begini ya, terima kasih. Hah? Apa itu? Yang itu loh. Astra. Astra paling